Teriak-teriak nih ada paket katanya. Ini maksudnya video, ada paket datang saat kita sholat. Ini ditanyakannya. Paket. Oh, lagi sholat. Maaf ya Kang, tadi lagi sholat. Oh iya Kang, nggak apa-apa. Mantap, luar biasa ya caranya ya. Nah tapi pertanyaan kalau rumahnya jauh, depan pakai bel, mundurnya jauh banget dong. Nah ini Ustaz Syam, ini gangguan pada saat kita sholat. Ini kita harus bahas nih ya. Bagaimana nih tata cara dan tata adab yang benar yang diajarkan Rasulullah SAW apabila ada satu gangguan nih. Orang datang ke rumah kita saat kita sholat. Apakah kita diemin aja atau kita coba berusaha untuk mencapai dan kayak tadi. Memberikan tahu kalau kita lagi sholat. Mohon izin silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menyambung apa yang disampaikan guru kita Ustaz Bani, kalamin nas, berbicara kepada manusia. Termasuk diantaranya kita sholat di dalam rumah, ternyata ada tamu yang datang, ada paket gitu ya. Gimana caranya? Subhanallah, mana paketnya udah yang ditunggu-tunggu gitu ya, udah penasaran banget sama paket ini. Maka subhanallah, yang pertama yang dilakukan ketika ada orang memanggil-manggil di luar rumah, maka berikan isyarat. Karena baginda Nabi SAW ketika sedang sholat, ada orang yang memberi salam kepada beliau, maka beliau memberikan isyarat dengan mengangkat tangan beliau. Tentunya Nabi pada saat itu sholatnya di masjid. Orang dari belakang lihat Nabi, ih kayaknya ada Nabi tuh, panggil Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi, dia nggak tahu Nabi lagi sholat, maka memberikan isyarat dengan tangannya. Nah ini kalau kelihatan, bagaimana kalau tidak kelihatan? Maka kalau tidak kelihatan isyaratnya boleh dengan menggunakan suara. Suara dari apa? Suara dari bacaan-bacaan yang ada dalam sholat kita. Misal dalam keadaan ruku, Allahu Akbar, paket. Sami Allahu liman hamidah. Digedein suaranya ketika Sami Allahu liman hamidah. Atau pas takbirnya. Atau pas bacaannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena ada udhurnya. Karena ada sesuatu yang ingin dia memberikan isyarat. Berarti dia boleh mengeraskan suara. Satu, mengangkat tangan. Dua, memberikan isyarat kepada orang yang ada di luar rumah. Bagaimana kalau dia tidak mengerti juga? Nih orang kenapa ya? Orang beri salam kok jawabannya Sami Allahu liman hamidah gitu ya. Harusnya jawabannya Waalaikumsalam gitu. Dia pikir jawabannya salah. Maka bagaimana cara yang ketiga? Cara yang ketiga adalah mempercepat sholat kita. Nah ini kita bicara sholat fardu ya. Kita berbicara tentang sholat fardu. Kalau sholat sunnah beda lagi nanti hukumnya. Nah kalau sholat fardu, kalau yang ketiga adalah mempercepat sholat kita. Bagaimana? Mungkin kita nggak tahu orang di luar ini sangat penting atau sangat urgent ya. Kasihan kalau dia menunggu lama atau ada apa-apa. Misalnya orang tua kita misalnya dan ini adalah sholat fardu. Maka boleh untuk mempercepat sholat kita demi untuk yang namanya membukakan pintu bagi orang yang datang tadi. Atau bagi orang yang mungkin sangat penting urusannya bagi kita. Nah, tiga cara ini biasa kita dengarkan. Nah, yang keempat, ternyata baginda Nabi SAW pernah yang namanya diketuk pintunya oleh Ibunda Aisyah. Diketuk pintu rumah oleh Ibunda Aisyah sedang Nabi dalam keadaan sholat. Maka apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW dalam riwayat disebutkan, maka Nabi membukakan pintu, membukakan kunci pintu bagi Ibunda Aisyah supaya Ibunda Aisyah bisa masuk ke dalam rumah. Ini diceritakan dalam kitab Bulughul Maram bab sifat salatnya baginda Nabi SAW. Namun demikian cara membukakannya juga ada adab-adabnya. Yang dicontohkan oleh video tadi, falhamdulillah ala kulli hal sudah benar cara melangkahnya. Jadi jangan tiba-tiba langsung maju, langsung buka pintu, langsung mundur lagi, tidak. Tapi gerakannya jangan sampai 3 kali gerakan besar berturut-turut. Ya jadi kalau kayak tadi tidak berturut-turut, maju, diam dulu. Maju lagi, diam dulu. Nah itu tidak berturut-turut namanya. Atau dalam satu gerakan, 3 langkah dalam berdirinya, kemudian gerakan yang lain dalam rukuknya. Namun ini hanya berlaku bagi orang yang sholat dekat pintu. Kalau dia sholat di lantai 2,
orang ketok pintu di lantai 1, tidak mungkin dia turun tangga. Maka kalau itu sholat sunnah, ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian lagi sholat duha, paketnya datang karena biasanya pagi-pagi paket datang, maka boleh untuk membatalkan sholatnya kalau itu adalah sangat urgent atau sangat penting. Tapi kalau tidak terlalu penting, jangan membatalkan sholat, cukup untuk memberikan isyarat. Yang kedua, Nabi juga pernah bergerak dalam sholat. Ya, kalau tadi bergerak membukakan pintu. Mana lagi Nabi bergerak dalam sholatnya yang mungkin ini kita dengarkan mungkin agak aneh atau mungkin sudah ada jamaah yang pernah mendengarkan. Nabi SAW ketika sholat mengatakan kalau ada binatang buas, maka engkau boleh memukulnya. Jadi orang memukulnya kan tidak ada orang sholat sudah sedia kayu. Jadi orang sholat itu tidak ada yang sedia kayu. Maka dia dalam sholat boleh dia melangkah untuk mengambil kayu guna untuk membunuh binatang yang berbahaya di hadapannya. Atau Untuk menyelamatkan menyelamatkan. orang lain, anak kecil. Ada Ya. anak mau lompat di akuarium. Betul. Ada anak mau lompat di kolam ikan. Ada orang buta misalnya, dia tidak Ya. lihat jalanan. Nah, subhanallah boleh. Tapi dengan Maka- catatan nih tadi kalau misalnya ada pergerakan badan atau pandangan semua kita tetap harus menghadap kiblat. Pada Betul. saat kita berubah kiblat batal sholat.